Oke, kita mulai ya. Oke, sudah tampil PowerPoint-nya? Oke, yang pertama permintaan dan penawaran. Oke, kita mulai dari pengertian dari permintaan dan penawaran itu. Sorry. Apa sih pengertian dari permintaan? Nah, di dalam ekonomi ini, permintaan itu adalah kombinasi harga dan jumlah suatu barang yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat tertentu. Nah, dalam permintaan ini, harga ini sangat berpengaruh, sedangkan faktor lain itu dianggap sebagai ceteris paribus. Nah, di dalam permintaan ini juga ada hukum permintaan. Hukumnya itu berbunyi, jika barang itu naik, ceteris paribus, maka jumlah barang yang diminta itu turun. Sebaliknya, jika harga barang itu turun, ceteris paribus, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Nah, ceteris paribus itu artinya faktor lain itu dianggap konstan, tapi ada beberapa barang yang menyimpang dari hukum permintaan. Contohnya adalah barang given atau barang inferior, ada barang spekulasi dan barang prestise. Nah, yang pertama itu barang inferior. Nah, apa itu barang inferior? Jadi itu barang bermutu rendah yang pengaruh pendapatannya itu lebih besar daripada pengaruh substitusinya. Itu contohnya misalnya kamu pengen beli sendal nih, tapi duit kamu belum cukup nih, tapi kamu butuh. Akhirnya kamu membeli sendal jepit. Nah, sendal jepit ini dikatakan sebagai barang inferior. Lalu ada namanya barang spekulasi. Nah, ini jika estimasi harga yang di masa depan mendatang itu naik, maka permintaan yang sekarang itu akan naik. Contohnya misalnya bahan bakar minyak gitu. Misalkan minggu depan BBM-nya itu bakal naik, maka orang tuh berbondong-bondong untuk membeli BBM di sekarang itu sebelum harganya naik. Nah, itu yang dikatakan barang spekulasi. Selanjutnya ada barang prestise. Ini barang yang mampu dibayar oleh konsumen dengan harga yang lebih tinggi karena prestisenya. Oke, kita lanjut ke macam-macam permintaan. Macam-macam permintaan itu dibagi jadi dua, ada yang berdasarkan kemampuan itu membeli, dan berdasarkan banyaknya konsumen. Oh ya, sebelumnya ada yang mau ditanya? Yang pertama itu berdasarkan kemampuan membeli. Itu ada yang dinamakan permintaan mutlak, ada permintaan potensial, dan permintaan efektif. Nah, kalau permintaan mutlak ini permintaan yang tidak diikuti dengan kemampuan untuk membeli, gitu. Yang kedua itu permintaan potensial. Ini permintaan yang diikuti dengan kemampuan untuk membeli, tapi dia memilih untuk tidak membeli. Dan yang terakhir ini adalah permintaan efektif. Ini permintaan yang diikuti dengan kemampuan sehingga konsumen memutuskan untuk membeli barang tersebut. Tuh. Lalu ada yang kedua, itu berdasarkan banyaknya konsumen. Ada yang permintaan individu, dan ada yang permintaan dari suatu kelompok. Gitu. Kalau individu itu berarti perseorangan, berasal dari satu orang. Kalau suaraku putus-putus, komen aja ya, atau boleh langsung ngomong aja. Terus ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama itu dari harga barang itu sendiri. Yang kedua ada tingkat pendapatan, ada selera, ada jumlah penduduk, dan harga barang substitusi dan komplementer, dan ada ekspektasi harga di masa yang akan datang. Kalau barang substitusi itu artinya barang pengganti, dan kalau komplementer itu adalah barang pelengkap, seperti itu. Kalau jumlah penduduk, kenapa dia mempengaruhi permintaan? Misalkan dalam suatu negara, misalkan itu,
jumlah penduduknya itu sangat banyak, dan maka itu akan mempengaruhi permintaan, misalkan permintaan terhadap barang kebutuhan pokok, seperti itu. Terus selera juga mempengaruhi suatu barang, mempengaruhi suatu permintaan suatu barang, seperti itu. Kita lanjut ke kurva permintaan. Nah, ini kurva dari permintaan ini. Bentuknya menurun dari kiri atas ke bawah dengan slope atau kemiringan negatif. Nah, ini ada P, ada Q. Q ini menandakan kuantitas barang, sedangkan P itu menandakan harga atau price. Selanjutnya, ini ada fungsi permintaan. Ini salah satu juga yang sering keluar di UTBK. Ini fungsi matematis yang fungsi permintaan itu fungsi matematis yang memperlihatkan hubungan antara variabel harga dan variabel jumlah barang yang diminta. Nah, ini contoh, ini fungsi dari permintaannya ya. P sama dengan A min B per Q. Nah, A itu konstanta dan B itu adalah koefisien. Nah, ini untuk menentukan fungsi permintaan dan penawaran, kita bisa nyari dengan rumus ini. Oke. Tips dong biar hafal geser atau gerak dari itu. Oke. Oke, Mutia, nanti aku jelasin yang terakhir. Kita lanjut dulu ke kurva penawaran. Nah, ini, kita lanjut dulu ke penawaran. Nah, kita harus tahu nih pengertian dari penawaran itu apa. Jadi pengertian dari penawaran itu jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual atau produsen pada waktu tertentu dan pada tingkat harga tertentu, seperti itu. Nah, sama seperti permintaan, penawaran itu dibagi menjadi dua. Ada penawaran individu dan penawaran kolektif. Kalau penawaran kolektif itu penawaran yang gabungan dari individu-individu, sedangkan kalau penawaran individu itu penawaran dari seorang penjual saja. Dan penawaran juga ada yang faktor yang mempengaruhi penawaran, seperti harga barang atau jasa, biaya produksi, teknologi, jumlah produsen, kebijakan pemerintah, atau keadaan cuaca atau iklim. Di penawaran juga ada namanya hukum penawaran, berbeda dengan permintaan yang dia berbanding kebalik. Kalau hukum penawaran ini dia berbanding lurus. Bunyinya seperti ini. Jika harga naik, maka penawaran akan naik. Jika harga turun, maka penawaran akan turun dengan syarat ceteris paribus atau faktor lain dianggap konstan. Seperti itu. Nah, seperti ini kurva penawaran. Dia posisinya dari kiri bawah, dia ke kanan atas dengan kemiringan atau slope positif. Kalau permintaan tadi kan dia kemiringannya negatif ya. Nah, kalau kurva penawaran ini kemiringannya itu positif. Oh ya, perbedaan antara permintaan dan penawaran. Kalau permintaan itu dari sudut pandang konsumen, kalau penawaran itu dari sudut pandang produsen, seperti itu. Oke, kita lanjut ke fungsi yang penawaran ya. Sama halnya dengan permintaan tadi ada juga namanya, ini kalau sekarang ada fungsi penawaran. Nah, fungsi penawaran itu fungsi matematis yang memperlihatkan hubungan antara variabel harga P dengan variabel jumlah barang Q yang ditawarkan. Nah, bedanya kalau fungsi penawaran itu P sama dengan A plus BQ atau Q sama dengan A plus BQ. Nah, lanjut kita ada namanya harga keseimbangan. Apa itu harga keseimbangan? Jadi keseimbangan
Jadi keseimbangan pasar atau equilibrium terjadi pada saat kurva permintaan berpotongan dengan kurva penawaran, yaitu ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan atau harga yang diminta sama dengan harga yang ditawarkan. Nah, ini syarat yang terjadi keseimbangan QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Seperti itu. Nah, kalau aku ada soal beberapa yang tentang fungsi permintaan dan penawaran. Nah, kita bisa kerjain bareng. Nah, nanti aku bahas di situ. Soalnya tampil nggak? Oke, tampil. Nah, mungkin teman-teman boleh nyobain dulu. Nanti kalau yang ketemu jawabannya boleh langsung ngomong atau ngisi di kolom chat. Gitu. Nanti kita kerjain bareng. Aku kasih waktu 2 menit deh. Mutia. Ada yang udah ketemu jawabannya? Atau masih bingung? Kita coba kerjain bareng-bareng deh ya. Oke, kita baca soalnya. Pada tingkat harga 10, pada barang yang diminta 10 unit, dan pada tingkat harga 8, jumlah barang yang diminta 14 unit. Berdasarkan data tersebut, maka fungsi permintaan adalah, oke, di sini aku udah nulisin cara untuk nyari fungsi permintaannya, dan ini rumusnya, kita bisa langsung pakai ini aja rumusnya, tapi sebelumnya kita bisa nulis dulu. Yang pertama ini, kita ketahui itu P-nya, P-nya itu P1-nya sama dengan 10, P2-nya P2-nya ini 8, Q1-nya itu 10, Q2-nya 14. Oke. Kita bisa langsung masukin dalam perhitungan aja. P min P1 dikurangin P2, 8 dikurangin 10 sama dengan Q dikurangin 10, 14 dikurangin 10. Oke. Berarti P min 10 ini min 2 sama dengan Q min 10 sama dengan 4. Oke. Kita langsung kali silang aja. Berarti P min 10 sama dengan min 2
min 10. Berarti 4P min 40 sama dengan min 2Q plus 20. Sehingga kita dapati 2Q sama dengan min 4P plus 60. Kita bagi 2 aja. Q sama dengan min 2P plus 3. Oke. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 ini adalah yang A. Oke. Sampai nomor 1 ini ada yang mungkin bingung perhitungannya? Atau masih gampang gitu? Oke, berarti kita bisa langsung lanjut ya. Lanjut nomor 2. Kita besarin dulu soalnya. Kecenderungan turunnya permintaan terhadap suatu barang seiring dengan meningkatnya pendapatan menunjukkan bahwa barang tersebut adalah barang. Mungkin teman-teman bisa jawab dulu. Menurut kalian jawabannya apa? Jadi di sini ada barang given, ada barang superior, ada inferior, ada normal, dan barang mewah. Seperti itu. Jadi barang mewah dan barang superior itu sama ya artinya. Jadi barang superior ini artinya barang mewah. Terus kecenderungan turunnya permintaan terhadap suatu barang seiring dengan meningkatnya pendapatan menunjukkan barang tersebut adalah barang. Ini jawabannya yang inferior ya. Kita lanjut yang nomor 3. Mungkin teman-teman bisa jawab dulu yang pertanyaan nomor 3. Permintaan terhadap suatu barang dipengaruhi oleh faktor di bawah ini kecuali. Nah, tadi kan kalau permintaan ada berbagai faktor kan, yang sebelumnya aku presentasiin, itu ada contohnya, ada selera, ada tingkat pendapatan, harga barang itu sendiri, ada jumlah penduduk, ada ekspektasi harga. Nah, itu salah satu faktor dari permintaan. Nah, ini di soal ini ada kata kecuali, berarti yang bukan. Nah, kalau jumlah penduduk tadi itu termasuk faktor dari permintaan, maka yang A itu bukan jawabannya. Kita eliminasi aja. Lalu ada yang kedua, ada faktor pendapatan. Ini juga merupakan faktor dari permintaan, maka ini bukan opsi jawabannya. Lalu ada kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi ini kita simpan dulu. Lalu ada harga barang lain. Harga barang lain ini bisa barang substitusi atau barang komplementer. Jadi ini juga faktor dari permintaan. Maka ini bukan jawabannya. Lalu adalah selera konsumen. Selera konsumen ini salah satu faktor dari permintaan. Nah, kenapa jawabannya adalah kemajuan teknologi?
Kemajuan teknologi ini adalah faktor dari penawaran. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, kalau kemajuan teknologi ini akan meningkatkan efisiensi produksi. Nah, ini bisa menggeser penawaran, kurva penawaran ke kanan. Seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada yang masih bingung? Oke, berarti aku bisa lanjut ke soal nomor selanjutnya ya. Nah, ini soal nomor 4. Teman-teman boleh banget nih di kolom chat ngasih tahu jawabannya apa. Menurut kalian apa? Aku kasih waktu buat mikir deh, 1 menit. Oke, kita jawab bareng-bareng ya. Jadi yang keempat ini adalah pertanyaannya, di bawah ini ciri kurva permintaan dan penawaran. Yang pertama, bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. 2, hubungan positif antara harga dan jumlah barang. Yang ketiga, bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Keempat, hubungan negatif antara harga dan jumlah barang. Kelima, harga naik, jumlah berkurang, dan harga turun, jumlah barang meningkat. Dan yang keenam, harga naik, jumlah bertambah, dan harga turun, jumlah menurun. Yang termasuk dari ciri kurva penawaran adalah, oke, kita bahas satu-satu dari nomor 1. Bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, ini merupakan ciri dari kurva permintaan, dari kurva permintaan. Maka nomor 1 ini bukan opsi jawaban, bukan jawabannya. Kita bisa langsung coret aja. Berarti yang A dan B ini bukan jawabannya. Yang kedua, Yang kedua, hubungan positif antara harga dan jumlah barang. Nah, kalau hubungannya positif, ini merupakan ciri dari kurva dari penawaran. Berarti ini termasuk. Lalu yang nomor 3, ini bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Ini adalah ciri dari kurva penawaran. Berarti kita bisa checklist yang nomor 3. Oke. Lanjut yang nomor 4, ini hubungan negatif antara harga dan jumlah barang. Kalau hubungannya negatif, itu artinya ciri dari permintaan. Berarti kita bisa nyoret nih opsi yang ada di ada angka 4-nya.
Oke, sebenarnya kita bisa langsung lihat ini jawabannya adalah D, cuma kita bisa pastiin lagi ya, kita cek lagi satu-satu lagi. Yang kelima, ini harga naik, jumlah berkurang, dan harga turun, jumlah barang meningkat. Ini artinya kan berbanding terbalik. Nah, kalau berbanding terbalik itu ciri dari permintaan, maka yang nomor 5 adalah salah. Nah, yang terakhir, yang 6, ini harga naik, jumlah bertambah, dan harga turun, jumlah barang menurun. Nah, ini baru tepat. Maka jawabannya adalah yang D. Oke. Sampai sini ada yang bingung? Oke, berarti aku bisa lanjut ya ke yang nomor 5. Di bawah ini yang termasuk dari fungsi permintaan adalah, oke. Tadi kan kita bisa lihat di PPT sebelumnya, kalau fungsi dari permintaan itu P sama dengan A min BQ atau Q sama dengan A min B per A min B BP. Oke. Nah, untuk kita tahu gimana cara jawabnya, kita bisa ngecek satu persatu dulu. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu jawabannya. Oke, kita cek dulu yuk. Kita cek dari yang A. Dari model ini, sudah kita dapati bahwa ini berbeda kan dari ini. Maka kita pastikan ini bukan fungsi dari permintaan. Ini adalah fungsi dari fungsi permintaan. Penawar. Begitu juga dengan yang opsi C. Ini fungsi dari penawaran juga. Maka pilihan yang bisa kita cek adalah B, D, dan E. Kita bisa cek dulu dari opsi B. Nah, di sini aku pengen pindahin dulu key itu di ruas sebelah kiri. Nah, bagaimana caranya supaya key itu di sebelah kiri? Kita pindahin aja. Caranya adalah 4 key sama dengan min 50 plus P. Maka didapati key sama dengan min 2/25 plus 0,25 P. Maka ini adalah fungsi dari penawaran. Oke, berarti A, B, dan C itu bukan jawabannya ya. Kita di sini masih ada 2 opsi lagi. Kita cek di D dan E.
Sama halnya dengan opsi B, aku pengen pindahin Q-nya itu di ruas sebelah kiri. Ini dari minus, kalau ke kiri itu jadi plus ya. Jadi 4Q min 16 sama dengan, sorry, 4Q sama dengan 16 min P. Nah, kita bisa lihat kalau dari fungsi ini menunjukkan dari fungsi permintaan. Nah, sebenarnya ini kita bisa langsung jawab kalau yang D ini adalah fungsi dari permintaan. Tapi kita tunggu dulu, kita cek yang opsi E. Q min 3P sama dengan min 30. Nah, aku juga mau mindahin Q-nya itu di ruas sebelah kiri. Q min 30 plus 3P. Nah, ini adalah fungsi penawaran. Nah, kita bisa dapati bahwa jawaban dari soal nomor 5 ini adalah yang D. Ini jawabannya. Oke. Mungkin teman-teman ada yang bingung di nomor 5 ini? Ada yang merasa kesulitan kah? Atau bagaimana? Atau lancar? Oke. Aku lanjut ya ke soal nomor 6. Oke, di soal nomor 6 ini ditanyakan apabila harga barang mengalami kenaikan, maka pengaruhnya terhadap jumlah permintaan dan penawaran adalah... Nah, ini cenderung gampang soalnya. Menurut kalian apa jawabannya? Oke. Jadi kalau permintaan itu dia berbanding terbalik, sedangkan kalau penawaran itu dia berbanding lurus. Nah, kita cek aja satu-satu, apa sih jawaban yang tepat? Apabila harga barang mengalami kenaikan, maka pengaruhnya terhadap jumlah permintaan dan penawaran adalah yang pertama, permintaan naik dan penawaran turun. Maka itu salah ya. Yang kedua, ada permintaan naik dan penawaran naik. Ini juga salah. Dan yang C, ini permintaan turun dan penawaran turun. Ini juga jelas salah ya. Lalu yang keempat, permintaan turun dan penawaran naik. Apabila harga mengalami kenaikan, maka pengaruhnya terhadap jumlah permintaan dan penawaran adalah, maka pengaruhnya adalah permintaannya itu turun dan penawarannya itu naik. Tuh. Jadi jawaban yang nomor 6 itu yang D. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kita lanjut ke soal hitungan lagi ya. Di sini ada soal belum
Nah, di sini ada soal tentang keseimbangan pasar. Caranya gimana sih kalau untuk mendapati uh, jawaban dari keseimbangan pasar ini? Syarat utamanya ini harus QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Kita bisa langsung kerjakan. Diketahui fungsi permintaan PD sama dengan min 5Q plus 180 dan fungsi penawaran PS sama dengan 5Q min 40. Berdasarkan data itu, maka dapat diketahui bahwa keseimbangan pasar terbentuk pada titik. Oke, caranya adalah kita harus menghitung PD sama dengan PS. Min 5Q plus 180 sama dengan 5Q min 40. Lalu pindah ruas, ini jadi min 10Q sama dengan min 40 minus 180. Jadi minus 220. Q-nya sama dengan 22. Oke, kita dapati bahwa Q-nya adalah 22. Berarti kita bisa coret. Nah, gimana caranya kita bisa dapat P-nya? Kita harus substitusi salah satu. Nah, aku masukin aja dari PS ini 5Q sama dengan 5Q min 40. Nah, Q-nya kan tadi udah dapat 22. Kita masukin aja. Berarti 5 kali 22 min 40 sama dengan 110 min 40. Jadi PS-nya sama dengan 70. Kita dapati bahwa Kim P adalah 22/70. Oke. Berarti jawabannya yang cocok adalah opsi seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 8 ya. Nah, soal nomor 8 ini tentang titik keseimbangan lagi. Untuk cara menghitungnya sebenarnya sama sih. Cuma kita coba ya. Fungsi permintaan QD sama dengan 10 min 2P. Fungsi penawarannya QS sama dengan min 8 plus 4P. Jadi keseimbangan pasarnya adalah oke. Kita bisa langsung hitung aja dengan QD sama dengan QS. QD-nya adalah 10 min 2P kursornya nggak ada gerak ya. Teman-teman tunggu ya, aku kursornya nggak gerak. Sebentar ya.
Oke, udah bisa lagi. Ada yang ketemu jawabannya? Yang nomor 8? Berapa, Naufal? Tiga. Oke, di sini ada yang bilang 3,4, ada yang bilang 4,3 ya. Jadi, mana nih yang benar? Oke, kita coba cek ya. Ki D sama dengan Ki S. Oke, berarti kita hitung aja. 10 min 2P sama dengan min 8 plus 4P. Oke. Berarti dipindah min 2P, min 4. Jadi min 6P sama dengan min 18. Berarti P-nya sama dengan 3. Oke. Ini 3 ya P-nya. Lalu QS-nya kita masukin aja. Min 8 plus 4P sama dengan min 8 plus 4 kali 3. Nah, berarti min 8 plus 12. Didapati sama dengan 4. Nah, kalau cara penulisan yang benar itu adalah Q, P. Maka jawaban yang benar itu 4,3 yang B. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada yang masih bingung? Untuk keseimbangan pasar sebenarnya gampang sih untuk materi ini. Oke, aku lanjut ya. Soal nomor 9. Oke, nomor 9 masih tentang titik keseimbangan. Teman-teman boleh deh hitung dulu. Oke. Kak, itu kenapa bisa Ki? Kenapa nggak? Oke. Nah, untuk penulisan yang benar, itu memang, itu udah aturannya itu Ki dulu, baru P. Jadi Ki, P gitu. Ada yang ketemu nomor 9 atau masih itu? Oke, di sini ada yang, berarti yang di sini jawabannya teman-teman adalah E. Coba kita buktiin ya, apa benar ini jawabannya E. Oke. Diketahui fungsi permintaan jeruk di suatu daerah adalah QD sama dengan min 2P plus 10 dan fungsi penawaran jeruk tersebut adalah QS sama dengan 4P min 14. Jadi keseimbangan pasar adalah, oke. Kita hitung saja. Min 2P plus 10 sama dengan 4P min 14. Berarti min 6P sama dengan min 24. P sama dengan 4. Oke. Berarti P-nya udah dapat 4, kita harus nyari Q-nya.
Kita masukin aja dari sini, Q-D sama dengan min 2P plus 10, min 2 sama dengan 4 plus 10. Oke. Ini berarti min 8 plus 10. Min 8 plus 10 sama dengan 2. Oke. Berarti jawabannya adalah P 2,4. Berarti jawaban teman-teman benar ya. Oke, udah jago. Jawabannya adalah yang seperti itu. Aku lanjut soal nomor 10. Ini berarti soal tentang titik keseimbangan yang terakhir. Cuma angkanya yang aja yang berbeda. Oke, ayo teman-teman, boleh hitung lagi. Oh, oke. Kalau PPT-nya, kalian boleh ini deh. Kalian boleh chat, aku kirim lewat DM aja kali ya, Instagram aku. Kalian boleh chat aja, nanti aku kirim file PPT-nya sama soalnya juga. Sama kalau aku ada tambahan soal-soal lain juga aku bisa share juga. Oh ya, kalian boleh banget kok kalau misalkan ada kayak tanya-tanya tentang soal-soal gitu, tanya ke aku juga nggak apa-apa. Kalau Twitter ada, kalau Twitter aku nggak ada. Oke, teman-teman udah ketemu belum yang nomor 10? Ada yang bisa nomor 10 atau masih kesusahan? Tapi kita kerjain bareng-bareng ya nomor 10. Jika diketahui fungsi permintaan adalah Q-D sama dengan 40 min 2P, fungsi penawaran PS sama dengan 5P. Fungsi penawaran PS sama dengan 5 plus Q dari kedua fungsi tersebut, maka titik keseimbangan pasar adalah, oke, kita hitung aja. Di sini PS sama dengan 5, oke, titik 5. Q-D sama dengan QS, 40 min 2P, ini P min 5. Oke. Berarti kita dapati min 3P sama dengan min 45, P sama dengan 15. Jadi P-nya kita dapati 15, lalu Q-nya, Q sama dengan PS min 5, berarti Q-nya sama dengan 15 min 5, ini Q-nya 10. Berarti Q, P-nya adalah 10, 15.
Jadi jawabannya yang tepat adalah yang C. Itu. Oh ya, ini aku dapetin dari Hi sama dengan, ini pindah ruas aja ya. Jadi dapetnya P minimal. Cuma pindah ruas doang. Aku lanjut yang nomor 11 ya. Sarin dulu. Kalau yang 11 ini pertanyaannya fungsi penawaran 2P sama dengan 20 plus Q, sedangkan fungsi permintaan P sama dengan 30 min 1,5 Q, berapa harga dan jumlah saat pasar dalam keadaan keseimbangan. Oke. Teman-teman boleh nyoba dulu kok. Kalau yang siapa tahu ada yang mau hitung. Aku kasih waktu 2 menit deh buat hitung. Oke. Jadi kita hitung aja. Yang pertama, di sini P sama dengan 30 min 1,5 Q. Oh ya, sorry. Kita cari Q-nya terlebih dahulu aja. Di sini P sama dengan 10 plus... Oh ya, aku bagi 2 ya. Jadi P sama dengan 10 plus 0,5 Q. Aku pindah ruas. Di sini 10 plus 0,5 Q sama dengan... aku lanjut dulu deh nomor 12 ya. Ini bukan soal hitungan lagi. Nah, yang nomor 12 ini pertanyaannya pembelian barang yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar pembelian tersebut dinamakan. Ada yang bisa jawab yang nomor 12 ini? Ini sama ya kayak di PPT tadi. Jadi ada 3, ada yang dinamakan ada permintaan mutlak, atau absolut, terus ada permintaan potensial, dan permintaan efektif. Kalau yang permintaan mutlak itu,
dia permintaan yang tidak diikuti dengan kemampuan untuk membeli. Nah, kalau yang permintaan potensial, ini permintaan yang diikuti dengan kemampuan untuk membeli, tapi memilih untuk nggak membeli. Sedangkan kalau permintaan efektif, itu permintaan yang diikuti dengan kemampuan, sehingga si pihak konsumen ini memutuskan untuk membeli barang tersebut. Jadi, kalau ditanya pembelian barang yang tidak memiliki kemampuan membayar pembelian tersebut dinamakan permintaan absolut atau mutlak. Jadi jawabannya adalah yang C. Absolut atau mutlak. Seperti itu. Lanjut lagi ke soal nomor 13. Permintaan efektif adalah, nah, belum selesai. Permintaan efektif adalah ada yang bisa jawab nomor 13 ini? Ada permintaan mutlak, potensial, dan efektif. Nah, kalau yang permintaan efektif itu yang apa? Oke, benar yang D. Jadi, permintaan efektif itu keinginan seorang untuk membeli suatu barang dan jasa dengan disertai kemampuan untuk membeli. Oke, benar yang D. Oke, 13 yang D. Kita lanjut ke yang nomor 14. Ketika kita mencoba untuk menganalisis permintaan terhadap jasa kereta api pada saat harga tiketnya naik, maka diasumsikan bahwa harga tiket pesawat tidak berubah. Asumsi ini dalam istilah ekonomi disebut sebagai, nah, di sini ada kata kunci dari maka diasumsikan bahwa harga tiket tidak berubah. Nah, ada yang tahu jawabannya apa? Kita bahas satu persatu. Jadi kalau yang opportunity cost itu biaya peluang atau biaya yang dikorbankan karena memilih suatu alternatif lain. Itu opportunity cost. Terus ada yang C itu artinya ini kelangkaan. Terus kalau yang D atau price stability itu ketika tingkat inflasi rendah dan tidak berfluktuasi. Oke, Lia jawab A. Oke, benar. Yang jawaban yang benar adalah yang A, ceteris paribus. Tuh. Kalau yang B itu artinya ini kecenderungan konsumen untuk menggantikan barang yang lebih murah dan menjauhkan barang yang lebih mahal. Itu artinya. Jadi jawabannya itu yang ceteris paribus. Lanjut ke soal 15. Kenaikan harga barang X mengakibatkan turunnya pembelian barang Y. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antara X dan Y merupakan barang. Nah, mungkin ada yang bisa jawab dulu. Ada barang given, inferior, substitusi, komplementer, dan barang normal. Jadi kalau barang given dan inferior ini sama ya artinya. Kalau komplementer ini pelengkap,
Substitusi itu pengganti. Jawabannya itu yang D. Kenapa? Nah, di sini kan bilangnya kenaikan harga barang X mengakibatkan turunnya barang Y kan. Kalau misalkan ini berarti harga nih kita buat poin aja, berarti harga barang X-nya itu naik. Terus permintaan X-nya turun, maka permintaan Y-nya ini kalau turun itu komplementer, kalau Y itu naik, itu termasuk barang substitusi. Jadi ini mengindikasikan bahwa kenaikan barang X dan turunnya pembelian barang Y ini termasuk barang komplementer atau barang pelengkap. Seperti itu. Kita masuk lagi ke soal hitungan, tapi ini bentuknya kayak tabel mengenai keseimbangan pasar. Oke, pindah ke slide 15. Sekarang nomor 16 ya. Ini kita bisa lihat dari tabel dan pertanyaannya tentang keseimbangan pasar. Kita bisa cari dari, mungkin teman-teman bisa coba dulu untuk ngitung. Menurut kalian jawabannya apa? Terus bisa tulis di kolom chat. Aku kasih waktu 2 menit. Teman-teman bisa gunain ini ya. Oke, kita coba hitung bareng-bareng. Kita gunain rumus P min P1 per P2 min P1. Terus sama dengan Q min Q1 sama per Q2 min Q1. Oke. Kita coba hitung aja. Di sini P min 250 per 255 min 250 sama dengan
Q min 10 per 20 min 10. Kita dapati 10 min 10 P 250 sama dengan 5 Q min 10. 10P sama 10P min 2500, sorry. Ini dikalikan aja 5Q min 50. 5Q sama dengan 10P min 2450. Q sama dengan 2P min 49. Oke. Kita simpen dulu ini persamaannya. Kita buat lagi persamaannya dari satu lagi. P min 250 per 255 min 250 sama dengan Q min 40 per 35 min 40. Kita dapatin 5 kali P 520 sama dengan 5 kali Q min 40, 5P plus min 5 kali min 250 itu 1250 sama dengan 5Q min 200. Sehingga kita dapatin 5Q sama dengan 5 min 5P plus 160. Oke. Kita dapatin bahwa Q sama dengan min P plus 290. Oke. Dulu. Nah, dari dua persamaan Q ini kita bisa cari nih P dan Q-nya. Kita pertama cari dulu, aku mau cari P-nya dulu. Ini 2P min 490 sama dengan min P plus 290. Oke. Ini 3P berarti ya. Berarti kan 2P plus P kan. Berarti 3P sama dengan 780. Jadi kalau 780 dibagi 3 itu 260. Oke. Ini berarti P-nya kita dapat 260 ya. Ini aku Q-nya nyarinya di sini deh. Terus sekarang kita harus nyari Q-nya. Q-nya min P plus 290. Ini berarti P-nya tadi udah dapet min 260. 20 plus 290 berarti Q-nya adalah 30. Berarti jawabannya adalah 30,260. Berarti jawabannya yang C. Oke. Sampai sini ada yang, ini cukup panjang. Ada yang bingung nggak yang nomor 16 ini? Mungkin ada yang bingung sama perhitungannya? Boleh ditanya. Oke, kita lanjut ya. Oke, kalau yang ini berarti materi tentang permintaan sama penawaran ini udah selesai. Jadi kita lanjut lagi ke namanya adalah materi elastisitas. Oke, elastisitas permintaan.
Sebenarnya materi elastisitas itu ada namanya elastisitas permintaan, penawaran, pendapatan, sama elastisitas silang. Tapi berhubung karena waktu, jadi aku akan bahas tentang elastisitas permintaan. Apa sih elastisitas permintaan itu? Pengertiannya, jadi elastisitas permintaan itu tingkat kepekaan permintaan dalam menghadapi perubahan harga. Nah, sama halnya sama materi sebelumnya, juga ini ada rumus elastisitas permintaan. Nah, ini membantu banget buat teman-teman untuk menghitung dan harus dihafal dan paham tentang rumus ini. Ini untuk mencari elastisitas. Yang pertama adalah persentase perubahan jumlah delta Q per persentase delta P. Itu rumus yang pertama. Terus yang rumus kedua untuk mencari elastisitas adalah delta Q per delta P kali P per Q. Dan rumus yang terakhir ada Q D aksen kali P per Q. Nah, apa itu Q D aksen? Nah, Q D aksen ini artinya turunan. Jadi sebelumnya kamu harus nyari turunan itu terlebih dahulu, baru ngitung. Tuh. Lalu ada macam-macam elastisitas permintaan. Nah, di sini ada permintaan elastis, inelastis, ada permintaan uniter. Nah, ini masing-masing dari grafiknya. Yang pertama ada permintaan elastis. Nah, ini presentase perubahan permintaan lebih besar dari presentase perubahan harga, di mana ED-nya itu harus lebih dari 1. Kita lihat grafiknya ini landai ya, dan E-nya lebih dari 1. Contohnya adalah barang-barang mewah, kayak perhiasan, mobil mewah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah permintaan inelastis. Ini adalah presentase perubahan permintaan lebih kecil dari presentase perubahan harga, di mana ED-nya kurang dari 1. Contohnya adalah barang-barang kebutuhan pokok. Ini kita lihat grafiknya adalah curam. Terus ada yang ketiga, ada permintaan uniter atau unitary, di mana presentase perubahan permintaan ini sama dengan perubahan harga. Artinya, perubahan harga ini diikuti sama perubahan jumlah permintaan, dan ED-nya itu sama dengan 1. Dan ini contohnya ya, cuma di beberapa barang dan hanya sifatnya kebetulan saja. Dan yang keempat, ada permintaan elastis sempurna. Ini permintaan elastis sempurna ini terjadi jika perubahan permintaan tidak berpengaruh sama sekali terhadap perubahan harga. Kurvanya akan sejajar dengan sumber Q atau X, dan dia grafiknya horizontal ya. Ini Q menandakan kuantitas dan P ini menandakan harga. Contohnya, ini aku nulis di sini contohnya adalah bumbu dapur. Terus yang terakhir, yang kelima, ini permintaan inelastis sempurna. Permintaan inelastis sempurna ini terjadi jika bila mana perubahan harga yang terjadi tidak ada pengaruhnya terhadap jumlah permintaan atau E-nya itu sama dengan 0. Artinya bahwa perubahan ini sama sekali tidak ada pengaruhnya terhadap jumlah permintaan. Seperti itu. Contohnya ya, kayak obat-obat pada saat kita waktu sakit. Nah, di sini grafiknya vertikal ya. Oke, aku ada beberapa soal tentang elastisitas permintaan. Bentar ya, aku hapus dulu soalnya.
Oke, kita masuk ke soal yang nomor 17. Ini soal SIMAK UI. Ketika harga naik 100 persatuan menjadi 110 persatuan, permintaan atas barang tersebut turun dari 500 unit menjadi 450 unit. Koefisien elastis permintaan atas barang tersebut dalam nilai absolut adalah. Nah, dari soal ini kita bisa menggunakan rumus. Oke, kita jabarin dulu satu persatu deh. Di sini kita bisa tahu P1-nya ini adalah 100, P2-nya adalah 110, Q1-nya 500, Q2-nya 450. Nah, rumusnya kita bisa pakai delta Q per delta P kali P per Q. Delta itu artinya perubahan. Nah, berapa perubahan Q-nya? Perubahan Q-nya 500 dikurangin sama 450. Karena kan Q1-nya dia 500 ya. Terus Q2-nya 450. Jadi selisihnya adalah 50. Terus delta P. Nah, delta P-nya ini P1-nya kan tadi 100, terus P2-nya 110. Nah, selisihnya itu adalah 10. Kita tulis 10. Lalu kita kalikan P sama Q. Ini 100 dan ini 500. Kita coret kapasitasnya. Ini coret. Kita dapatin, ini coret. Kita dapatin jawabannya adalah 1. Seperti itu. Jadi jawabannya yang benar adalah yang A. Mungkin ada yang mau ditanyakan, atau kita bisa lanjut ke soal nomor selanjutnya. Nah, ini soal selanjutnya. Teman-teman bisa nyoba dulu. Teman-teman ada yang bisa ngitung? Ada yang ketemu jawabannya? Oke, kita hitung rame-rame ya. Ini kita bisa nyari make rumus Hide aksen plus P per Q. Nah, tadi seperti yang gue bilang tadi, Hide aksen itu artinya diturunin kan. Nah, kita lihat di sini ada fungsi permintaan 20 min 4P. Nah, kita bisa dapat turunan dari min 4 itu kan min 4 ya. Min 4P itu kan turunannya min 4. Kita masukin aja di sini. Terus P per Q. Nah, untuk cari... Nah, kalau yang P-nya kan udah disebutkan di soal ya, 3. Untuk nyari Q-nya kita harus cari lagi nih. Kita cari dulu Q-nya. 20 min 4. Min kursornya nggak gerak ya. 20 min 4, 3. Didapetin di sini 20 dikurangin 12 jadi 8.
Nah, kita masukin aja di sini, berarti min 4 kali 3/8. Ini coret, didapetinnya adalah min 3/2. Sehingga kita dapati jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini bukan soal hitungan. Apabila presentase perubahan jumlah ditawarkan lebih kecil daripada jumlah presentase perubahan harganya, maka penawaran bersifat. Menurut kalian jawabannya apa? Nah, kalau misalkan presentase perubahan jumlahnya itu dia lebih kecil, maka itu inelastis. Maka jawabannya kalau kurang dari, tadi kan inelastis kurang dari 1, itu yang Nah, soal yang terakhir, sebelum kita selesai hari ini, ini soal yang terakhir, apabila diketahui kenaikan harga kedelai sebesar 2% menyebabkan penurunan kuantitas permintaan kedelai 6%. Besarnya koefisien elastis permintaan adalah, nah rumus dari elastisitas itu ada persentase delta Q per persentase seperti ini. Maka kita hanya menghitung 6/2, maka didapati jawabannya adalah 3. Ini, oh ya, ini penurunan ya. Jadi, minimal penurunan, ini minus, jadi min 3. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Ini soal terakhir juga sebagai penutupan dari hari ini.